Halo, perkenalkan nama saya Joshua Andrew Peter Oro dari Binus University, jurusan Computer Science. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di negara Indonesia. Indonesia umurnya masih bisa dibilang muda, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-78 tahun lalu. Namun, telah terjadi banyak sekali peristiwa bersejarah di seluruh penjuru Indonesia yang menarik dan berdampak besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan Indonesia. Kita sudah melewati banyak peperangan, perjanjian, dan bahkan campur tangan dari negara-negara lain, hingga bisa mencapai Indonesia yang kita kenal pada saat ini. Nah, salah satu peristiwa bersejarah yang akan saya bahas dalam video ini adalah Operasi Trikora. Operasi 3 Komando Rakyat, atau sering juga disebut Operasi Trikora, adalah operasi militer yang diluncurkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di alun-alun utara kota Yogyakarta. Operasi ini dilatar belakangi oleh keinginan Presiden Soekarno dan bangsa Indonesia secara menyeluruh untuk merebut kembali wilayah Irian Barat dari kekuasaan Belanda yang pada saat itu disebut Nugini Belanda. Operasi Trikora ini terdiri dari dua perintah. Yang pertama ditujukan kepada ABRI, yaitu untuk bersiap-siap membebaskan Irian Jaya. Yang kedua ditujukan kepada masyarakat Indonesia, yaitu untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Indonesia dengan menggagalkan usaha pembentukan negara Papua yang akan dilaksanakan oleh Belanda. Operasi Trikora ini dijalankan dengan 3 tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua yang dibentuk Belanda. Ini menunjukkan penolakan Indonesia terhadap pendudukan dan kekuasaan Belanda atas Papua. Tujuan yang kedua adalah kibarkan Sang Merah Putih di Irian Jaya, tanah air Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia dan pengibaran bendera merah putih adalah simbol kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut. Tujuan yang ketiga adalah bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Ini menunjukkan niat dari Operasi Trikora untuk mempersatukan bangsa Indonesia dalam rangka melawan pengaruh dan otoritas Belanda atas Papua. Kronologi Operasi Trikora dimulai pada tanggal 19 Desember 1961 saat Presiden Soekarno mengeluarkan Komando Operasi Trikora ini. Setelah itu, sebagai lanjutan dari komando ini, pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno yang juga menjabat sebagai Panglima Tertinggi ABRI dan Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 tentang pembentukan Komando Mandala atau juga disebut KOLA. Komando Mandala ini merupakan aparat yang menjalankan operasi-operasi militer untuk merebut Irian Jaya dan bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional ABRI serta sukarelawan. Tugas utama komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan untuk mengembalikan provinsi. Lalu, pada tanggal 12 Januari 1962, Kesatuan Angkatan Laut Republik Indonesia mengadakan patrol rutin di sekitar Laut Aru, atau juga disebut Arafura, dengan 3 unit motor torpedo boat atau MTB, yaitu KRI Macan Tutul, KRI Harimau, dan KRI Macan Kumbang. Patroli ini juga didampingi oleh pejabat-pejabat tinggi dari Markas Besar Angkatan Laut, yaitu Komodor Yos Sudarso, Deputi KSAL atau Kepala Staf TNI Angkatan Laut, lalu Kolonel Sudomo, Kepala Direktorat Operasi MBAL, dan Kolonel Mursid Asisten II Kasat atau Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Setelah itu, pada 15 Januari 1962,
3 hari setelah itu, di tengah patroli mereka berhadapan dengan kapal musuh yang menembak mereka dengan meriam. Inilah permulaan dari Perang Laut Aru. Nah, pertempuran ini mengakibatkan KRI Macan Tutul untuk tenggelam dan Komodo Sudarso gugur di tengah pertempuran ini. Walaupun pertempuran Laut Aru tidak berakhir baik untuk pihak Indonesia, namun pertempuran ini berhasil menaikkan semangat perjuangan pembebasan Irian Jaya. Kemudian mulai dijalankan berbagai macam operasi infiltrasi dari bulan Februari sampai bulan Maret 1962 dan juga dijalankan berbagai macam operasi penyusupan di wilayah Irian Jaya dari bulan April sampai bulan Agustus 1962. Nah, beberapa dari operasi penyusupan yang dilakukan termasuk seperti Operasi Banteng, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Naga, Operasi Badar Lumut dan Badar Besi, Operasi Lumba-Lumba, dan Operasi Lumbung. Penyusupan laut dan udara yang dilakukan ini berdampak positif terhadap usaha Indonesia dalam merebut kembali Irian Jaya, hingga akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962, pemerintah Indonesia bertemu dengan pemerintah Belanda di New York untuk mendiskusikan masalah okupansi Irian Jaya ini. Dalam pertemuan ini, mereka menandatangani perjanjian yang sekarang terkenal dengan nama Perjanjian New York. Perjanjian ini memuat kesepakatan antara Indonesia dan Belanda untuk membentuk United Nations Temporary Executive Authority atau juga disebut UNTEA yang bertugas untuk menyerahkan kekuasaan atas Irian Jaya kepada pemerintah Republik Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963. Akhirnya, pada tanggal 1 Mei 1963, sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, Irian Jaya berhasil diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Nah, sekarang saya akan menunjukkan beberapa foto-foto yang saya dapatkan dari Operasi Trikora ini. Ini adalah foto dari Mayor Jenderal Soeharto, foto yang paling pertama itu, yaitu pemimpin dari Komando Mandala saat itu. Kita juga kenal Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia. Nah, foto yang kedua yaitu foto dari KRI Macan Tutul, yaitu motor torpedo boat atau juga disebut MTB yang tenggelam akibat pertempuran di Laut Aru. Nah, setelah itu di foto ketiga adalah foto dari Operasi Serigala, yaitu operasi penyusupan udara yang dilakukan pada tanggal 17 dan 19 Mei tahun 1962. Di mana 120 orang prajurit melakukan penerjunan di daerah Irian Jaya, khususnya di Teminabuan dan Sansapor. Nah, selanjutnya, foto ini yaitu foto dari Perjanjian New York yang dilaksanakan antara Indonesia dan Belanda untuk membicarakan penyerahan Irian Jaya dari pemerintah Belanda ke pemerintah Indonesia. Lalu foto yang terakhir ini adalah foto dari Operasi Naga, yaitu operasi penyusupan udara yang dilakukan pada tanggal 24 Juni 1962 dengan daerah sasaran Merauke. Nah, jadi operasi ini menggunakan 3 buah pesawat Hercules dan beranggotakan 215 orang, terdiri dari 55 orang anggota pasukan khusus dan 160 orang dari Kompi Batalion 530 Brawijaya. Nah, operasi Trikora ini walaupun tidak berjalan lama, hanya kira-kira 1-2 tahun, memiliki dampak besar bukan hanya terhadap Irian Jaya, tapi juga bagi seluruh Indonesia. Nah, terkait dengan peningkatan kesadaran nasional, Operasi Trikora berhasil meningkatkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dan menyadarkan mereka akan pentingnya mempertahankan dan memperluas wilayah Indonesia, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, terkait dengan pengakuan internasional, Operasi Trikora juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang berjuang mengakhiri kolonialisme di Asia Tenggara, sehingga Indonesia bisa mendapat dukungan dari negara-negara lain. Terkait dengan perebutan Papua, Operasi Trikora juga memicu serangkaian peristiwa yang akhirnya mengarah pada perebutan Papua dari pemerintah Belanda dan mengintegrasikannya ke dalam wilayah Republik Indonesia. Pertempuran-pertempuran yang terjadi antara pasukan Indonesia dan Belanda
dalam operasi Trikora di wilayah Irian Jaya juga menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan material yang cukup besar. Itu tidak dapat kita hiraukan saja. Tetapi, pertempuran-pertempuran ini juga membangun hubungan antara Indonesia dan Belanda. Ini juga menjadi awal dari kehadiran TNI di wilayah Papua yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas serta menangani masalah mengenai konflik bersenjata dan HAM. Nah, inilah sumber-sumber yang saya pakai untuk membuat presentasi ini. Kita bisa lihat saya menggunakan banyak sumber online dan juga setiap gambar yang saya taruh di presentasi ini juga terdapat sumbernya. Nah, jadi setelah mendengarkan dan mengetahui tentang operasi Trikora, semoga kita juga bisa menyadari betapa pentingnya bagi kita untuk mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!